Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Mari mulailah kita mengalami tentang keajaiban dan kebesaran Tuhan, dan hari ini saya ingin mengajak para pendengar renungan melekat dalam Tuhan untuk mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Bukan hanya tahu firman-Nya, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah terus Engkau isi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh menjadi satu hal yang sangat tertanam kuat dalam hati dan pikiran kami, di mana kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan kami semakin mempunyai pengalaman-pengalaman dalam pengiringan kami dengan Engkau, Tuhan, di mana kuasa dan kebesaran-Mu kami alami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengalami kebesaran Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur 145 ayat 3. Demikian firman-Nya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kekasih Kristus, bagi kita sebagai orang Kristen, seharusnya doa itu sangat penting. Sebab dengan kita berdoa dapat menentukan kehidupan yang kita jalani. Jika kita memanjatkan doa-doa yang kecil, biasa-biasa saja atau sekedarnya, maka kita akan hidup dengan kehidupan yang kecil, kehidupan yang biasa-biasa saja dan sekedarnya. Tetapi ketika kita memiliki keberanian untuk meminta kepada Tuhan dengan hal yang besar, di mana kita meminta kepada Tuhan untuk membuka pintu-pintu berkat dan pertolongan yang mungkin belum pernah terbuka, kita pun dapat membawa Tuhan melangkah bersama dengan kita, membuka pintu-pintu baru dan yang belum pernah terbuka. Kekasih, ketika kita memanjatkan doa dengan kebesaran Tuhan, kita akan melihat dan mengalami kedahsyatan kuasa-Nya. Mari kita lihat prinsip ini di Alkitab. Elia berdoa agar tidak turun hujan, dan 3,5 tahun tidak turun hujan. Yosua berdoa meminta siang hari lebih panjang, dan Tuhan menghentikan matahari. Elisa berdoa untuk meminta perlindungan, dan musuh-musuhnya berdiri tepat di depannya tanpa mengenalnya, dan Tuhan membuat Elisa tak terlihat. Mari kita lihat apa yang ada dalam kesamaan mereka. Kesamaan di antara mereka adalah mereka meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Jika kita memiliki kemampuan yang tertinggi, kita harus mempunyai keberanian meminta yang sama pada Tuhan. Sekarang saya ingin bertanya, kapan berdoa meminta pada Tuhan agar Tuhan melakukan hal-hal yang besar dan yang terlihatnya mustahil atau sesuatu yang tidak biasa? Kekasih, mungkin kita tidak menerima dan melihat Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa karena kita tidak pernah memintanya. Kebanyakan dari sebagian besar di antara kita hanya berdoa pada Tuhan untuk makan, untuk kesehatan, pertolongan, dan hikmat. Berdoa seperti ini memang baik, tetapi secara tidak sadar bahwa doa kita membatasi Tuhan untuk melepaskan dan melakukan kuasa-Nya yang besar. Sekarang, adakah sesuatu yang seharusnya kita doakan dan minta yang tampaknya mustahil, berlebihan, atau sesuatu yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan kita? Kekasih, mulai sekarang berdoalah. Percayalah kita dalam waktu yang tidak diduga akan mengalami kebesaran akan kuasa Tuhan dalam doa-doa yang kita panjatkan. Seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya tentang kemahakuasaan Tuhan. Tetapi pada waktu kita mengalami tantangan dan masalah yang terlihatnya agak sulit, kita menjadi ragu dan bimbang. Dalam Markus 9 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan menjadi orang yang kurang percaya, sebab firman Tuhan ialah ya dan amin. Dengan dan melalui firman Tuhan, kita diingatkan, dan melalui firman Tuhan juga iman kita kepada Tuhan dibangunkan. Hal yang menghambat saat kita berdoa tidak mengalami kebesaran kuasa Tuhan, karena sebelum berdoa kita sudah berpikir hal-hal yang negatif terlebih dahulu, sehingga saat berdoa mempunyai rasa takut. Apabila ketika diperhadapkan dengan permasalahan yang rumit dan sulit dicerna secara akal, misalnya berdoa mengusir setan atau mendoakan orang sakit parah, sudah muncul pikiran-pikiran tidak karuan
Bahkan perasaan seperti keraguan dan kebimbangan bergejolak dalam hati. Padahal firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bimbang dan tidak ragu dalam hatimu, maka apa saja yang kamu minta dalam doa penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tercatat dalam Matius 21 ayat 2. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam Markus 11 ayat 24. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus kita pegang baik-baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini merupakan kasih karunia dari Tuhan dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Tetapi dunia akan menghimpit agar kita tidak ingin hidup di dalam kasih karunia Tuhan tersebut. Untuk melawan himpitan dan tetap ada dalam kasih karunia Tuhan, hendaknya iman kita tetap terpelihara. Iman sangat penting. Iman bagaikan kunci sekalipun kecil, namun kunci dapat membuka pintu yang besar. Kekasih Kristus, iman tidak akan muncul dengan sendirinya dan biasanya setiap orang percaya pasti akan menghadapi ujian iman. Dan apabila iman dalam diri seseorang tidak diuji, maka imannya tidak dewasa dan tidak aktif. Supaya iman kita aktif dan dewasa, harus ada ujian yang kita lewati dan ujian tersebut dapat berbentuk kesulitan, masalah, dan tantangan. Ujian itu datang kepada setiap kita sebagai orang Kristen dan apabila kita lulus dalam ujian iman, maka iman kita akan naik level di mana kita semakin hari semakin dewasa kehidupan rohani kita. Sekarang, mari kita mengukur seberapa besar keyakinan dan iman kita kepada Allah. Apakah kita tetap yakin akan kemahakuasaan Tuhan dan tetap berdoa dengan penuh percaya akan kebesaran Tuhan dengan tidak dibatasi oleh pikiran kita yang terbatas? Berdoa dengan kebesaran Tuhan memang perlu pengalaman iman dengan Tuhan. Arti dari pengalaman adalah bergaul erat dengan Tuhan. Dengan bergaul erat dengan Tuhan, tentu tidak menyurutkan kepercayaan kita akan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Dengan bergaul erat seperti ini, Tuhan akan tunjukkan kepada kita dalam pengalaman hidup bahwa betapa besar dan ajaibnya Tuhan kita, di mana kasih dan kebaikan Tuhan meliputi kehidupan kita. Mari, apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan dan alami kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kerohanian kami. Iman percaya kami kepadamu Tuhan semakin kokoh dan kuat. Di mana kami rindu mengalami kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ajar kami berdoa dengan baik dan benar Tuhan. Yaitu dalam kerangka doa seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran firman-Mu. Ketika kami berdoa, biarlah kami berdoa menurut cara pandang Engkau Tuhan. Bukan cara pandang dan penilaian dalam diri pribadi kami. Tuhan, dengan seperti itulah seringkali kami membatasi akan kebesaran kuasa-Mu. Sehingga kami tidak menerima perkara-perkara yang besar seperti apa yang Kau inginkan untuk kehidupan kami. Tuhan ampuni kami, bawa kami, pimpin kami, dan terus ubah pikiran kami ketika kami menghadapi tantangan. Biarlah kami menggunakan cara pandang menurut Engkau Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan kami, agar setiap kehidupan kami dapat melewati dan mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam kami mengarungi kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan kebesaran kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.